is our never-ending story.
percaya malam ini sakit penyakit kami disembuhkan. Kami percaya semua masalah kami mendapat jalan keluar. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami percaya semua kekaitan, semua kehidupan, semua ketakutan hari ini sudah selesai. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau diberkati, kami mau maju, kami akan menerima demonstrasi kuasa Allah pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ini hari pertama KKR yang akan diadakan tiap minggu terakhir di setiap bulan. Nah, mulai bulan 1 KKR aku menerima pemulihan. Amin. Kita lihat yang kedua. Dalam Matius 11 ayat 28 tertulis firman Tuhan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku apa? Semua. Bukan cuma marilah kepadaku yang rajin gereja. Marilah kepadaku yang orang Kristen. Marilah kepadaku yang rajin puasa. Tapi datanglah kepadaku, seakan-akan Tuhan Yesus ngomong, kalau lu percaya siapapun lu hari ini letih lesu beban berat akan aku beri kelegaan. Amin saudara. Tuhan Yesus tidak memilih, Tuhan Yesus tidak mengharuskan, tapi Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Saya pernah bilang di tempat ini, kalau Yesus mati, nggak ada untungnya buat Tuhan Yesus. Kalau saudara pikir sudah berubah dengan hatinya saudara-saudara, berarti saudara salah. Tanpa ada saudara pun juga tempat yang menyenangkan. Tanpa ada saudara pun hari ini saudara penuh sukacita. Tanpa ada saudara pun hari ini sudah tidak ada sakit penyakit. Kalau saudara dapat kesempatan untuk masuk surga bukan karena kepentingan kau, tapi karena Yesus sangat mengasihimu. Amin. Dan kasih yang sama, kasih yang memati untuk saudara, kasih yang memberikan semuanya untuk saudara, itu juga kasih yang akan memberikan kelegaan untukmu. Amin. Kalau boleh saya tahu, di tempat ini ada yang sakit, angkat tangan aja, angkat tangan aja, malu gimana? Sembuh, benar gak saudara? Tempat ini ada yang sakit? Semua sehat? Yakin? Tempat ini ada yang sakit? Ada yang datang dengan sakit? Datang mau bukan sakit Pak? Ya kan? Nggak ada yang pusing? Nggak ada yang dada sesat, nggak ada yang asam urat, nggak ada yang kolesterol, nggak ada yang saraf penyakit. Nah, mulai angkat satu-satu. Kolesterol bisa mati, kan? Bisa, semua juga bisa mati. Makan roti itu bisa mati, percaya nggak? Coba saudara makan roti di atas kereta, bisa mati kan? Karena mati atau hidup itu sudah bukan kita, kenapa yang diatur Tuhan. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara membangun imanmu. Almarhum papa saya sekarang udah nggak ada. Ini kejadian mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Waktu itu beliau mulai dunia. Ini orang paling bandel dalam hubungannya dengan Tuhan.
Mama saya setiap pagi kita dibangunin, jadi dari pagi, dari kecil saya udah terbiasa jam 4 pagi kita dibangunin untuk berdoa. Dan kita semua ikut supaya mama nggak ngomel-ngomel. Papa saya satu kali dia periksa, dia harusnya dapat kenaikan jabatan yang signifikan. Ternyata hasil medical check-up-nya dalam 5 menit semua dalam detik. Dan berikutnya dia sembuh total. Kalau cuma lihat mujizat di mata saya lihat puluhan mujizat. Karena itu saya terlalu percaya Yesus itu luar biasa. Amin. Kalau cuma lihat mujizat, saya terlalu percaya. Bahkan hidup kami itu bermujizat. Meskipun kalau mau dipikir, aku kan keluarganya kecuali mama saya. Saya ada dalam semua tawuran, saya sering duduk, mama papa saya puas mengumpulin saya dalam bentuk apapun. Sampai akhirnya mereka nyerah. Dan apa yang dilakukan mama saya? Tiap malam dia cuma masuk kamar saya. Yang kadang-kadang saya pura-pura tidur. Dia doain saya tiap malam. Dan hasil doanya, saya bisa berdiri di hari ini. Itu kuasa doa, saudara. Itu kuasa doa. Tadi kemana saudara bilang yang sakit apa? Ampau. Saudara percaya kalau saudara bisa diberikan? Yakin ya? Jangan cuma amin aja. Karena banyak orang Kristen kalau tanya apa kabar, luar biasa. Template. Mendingan jujur apa kabar, bukan pusing lah. Ya benar ya. Kadang-kadang cuma yang kopi mulut aja apa kabar, luar biasa. Apa kabar? Belum bayar istri Pak. Apa kabar? Rumah kebanjiran Pak. Apa kabar? Belum makan dari pagi. Ini kan sekarang jujur. Apa kabar? Luar biasa. Apa? Apanya luar biasa? Luar biasa Pak perlu. Demikian juga saudara datang gereja nih. Hari Minggu gereja. Sehingga akhirnya saudara tidak pernah menerima apa-apa dari Tuhan. Kita lihat gambar berikutnya. Ya, itu kami yang tadi. Apakah saudara tulisannya? Saudara percaya? Janji Tuhan ya dan amin percaya? Jangan template. Percaya beneran enggak? Jangan template, makanya saya tidak percaya amin. Kadang-kadang hal yang tak penting aja saudara bilang amin. Tahu arti amin gak sih? Apa coba ada yang ingin bantu saya? Apa artinya? Ya enak. Terjadilah Pak dia. Itu kan melihat salah-salah ngomong orang Kristen. Saya sembuh, amin. Terjadilah. Saya diberkati, amin. Terjadilah. Bukan dikit-dikit semuanya, amin. Supaya kelihatan rohani. Banyak orang Kristen
cuma itu sampai akhir saudara tidak pernah benar-benar memahami diri Tuhan. Oke, silakan. Berikutnya. Saudara, saudara. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh apa saudara? Kita menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh. Bukan kita menjadi mungkin sembuh. Banyak orang Kristen masih itu tuh. Pak, siapa yang punya asma itu? Boleh tahu? Ada yang mengaku asma, kalau enggak, ada yang punya asma. Asma katanya penyakit turunan, benar kan? Ya. Ada yang punya pula diabetes, penyakit turunan, benar kan? Ya, jadi kalau penyakit turunan nggak mungkin sembuh. Secara medis, kanker sembuh nggak? Enggak. Secara medis. Makanya jangan benar dengerin dulu kata-kata saya. Ini orang Kristen sembuh. Ditanya apa, jawabnya apa, benar nggak? Sampai akhirnya saudara nggak dapat apa-apa. Saudara nggak dapat apa-apa. Amin. Yes, karena nggak pada tempatnya saudara bilang yes. Secara medis, kanker sembuh. Kalau sembuh, kasih stadium 1 itu bisa sembuh. Dengan kemo yang saudara akan mengalami lalu rontok segala macam, benar nggak? Secara Tuhan Yesus bisa sembuh. Tuhan Yesus kalau saudara baca di Alkitab, sebagian besar pelayanannya apa? Penyembuhan. Penyembuhan. Oleh beliau-beliaunya kita menjadi sembuh, bukan kita mudah-mudahan sembuh, bukan kita mungkin sembuh, bukan kita alam-alam sembuh, bukan kita insya Allah sembuh, tapi kita menjadi sembuh. Makanya saya tanya tadi, siapa yang sakit di sini? Kalau ada yang sakit kita coba ikutin saya, kita angkat tangan, angkat tanganmu, ya kan? Yang tadi yang kolesterol, asam urat, jangan sampai takut, ya kan? Darah tinggi, darah rendah, angkat tangan, saudara berdiri di tempatmu dan kita confession, ya kan? Berdiri, coba berdiri di tempatmu. Yang sehat duduk aja, yang sehat duduk aja. Ya kamu sembuh duduk aja. Yang nggak mau sembuh duduk aja. Ya. Kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara ulang ya bareng-barengnya. 3, 2, 1. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini semua penyakitmu sudah sembuh. Saudara katakan dengan iman. Kita ulangi ini dan saudara katakan apa nama penyakitmu untuk dirimu sendiri dan katakan kalau hari ini puasa berkata kau bilang aku sudah sembuh. Kalau hari ini kau darah tinggi, hari ini kau kolesterol, hari ini kau apapun penyakitmu, aku sudah sembuh. Ya, kita ulangi ya. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun penyakitku, saudara sebutin apa yang ada sakitnya di dirimu, sudah sembuh. Tadi ini mau silakan dulu dan berdukai silakan. Bersama Allah, ya. Saudara harus berdaya, saudara harus setia.
Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang saudara cuma sebut. Saya kenal banyak orang yang udah dibantu Tuhan dengan luar biasa. Saya pernah cerita sama kepada saudara sama Pak Mama. Saya pernah cerita. Ada seorang kaya di bumi Indonesia ini. Dia punya tambang minyak di luar negeri. Satu ketika tambang minyaknya dikuasai mafia di luar negeri lagi. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Terus dia datang ke seorang hamba Tuhan itu bilang lagi, you percaya, you rapin minyak tambang minyak itu, dan you akan jadi pemenang. Katakan dalam nama Yesus. Itu orang bingung, tapi akhirnya dia lakukan. Dia rapin, dan dengan kuasa Tuhan, dengan keajaiban Tuhan, mafia bisa pergi sendiri. Dan sampai hari ini itu orang orang kaya. Saudara, jangan berhubungan dengan Tuhan, jangan menjadi yang biasa-biasa aja. Raih janji Tuhan, terima janji Tuhan, lihat janji Tuhan. Percaya bahwa Yesus mati aja dia mau buat saudara. Tuhan kita mati aja mau. Bahkan mati dengan cara yang gak gampang. Dia mati dengan luka di tubuhnya, mati dengan tombak, dicambuk, disalib. Itu aja mau dia lakukan. Apalagi cuma nyembuhin. Gampang gak buat dia? Gampang. Apalagi cuma ngomong berkati, gampang gak boleh? Gampang. Baru bagaimana? Jadi orang yang baru. Apalagi yang pelayanan yang saudara layani adalah Raja yang Maha Besar, Tuhan yang punya dunia. Stop kalian pelayanan tapi kalian masih ada. Pak, saya pengen mulia tapi kayaknya nggak bisa nih. Saya nggak punya uang, mungkin saudara nggak punya uang, tapi Tuhan kita yang punya dunia. Percuma kalian melayani kalau kalian nggak pernah merasakan apa yang namanya kasih Tuhan. Percuma kalian melayani kalau kalian nggak pernah benar-benar mengenal pribadi Yesus. Kalian akan menjadi ayam yang akan mati di lumbung padi. Kalau pelayananmu cuma daging, ngapain? Capek, mendingan di rumah, nonton drakor. Ya, apa sekarang yang lagi nonton? Dia bawa aja pendeta ya. Mendingan saudara di rumah, saudara lihat, saudara drama dulu tinggal tinggal ya. Kita mau sudah pendeta, bukan berarti nggak gaul, benar nggak saudara? Kita lihat kembali berikutnya. Saudara mesti tahu bahwa semua dalam hidupmu adalah berkat. Amin. Istrimu adalah berkat terbesar yang Tuhan kasih untuk hidupmu. Suamimu adalah berkat terbesar yang Tuhan kasih untuk hidupmu. Anakmu adalah berkat. Anak itu berkat, bukan investasi ya. Ini orang tua ya. Anak itu berkat, bukan investasi. Stop ngomong. Kamu papa sekolah yang benar supaya kalau papa tua ada yang ngurusin papa itu invest, bukan berkat ya. Apakah saudara tidak percaya Tuhan bisa memelihara engkau di masa tuamu? Kalau kita kasih dia sekolah terbaik, kalau kita kasih dia sekolah yang benar, karena kita benar-benar sedang memahami bahkan menjalankan berkat Tuhan. Hari ini apa yang saudara punya?
Kalau saudara bilang, Pak, saya tidak kuat, saya kenapa Tuhan membiarkan saya lahir di keluarga ini? Tidak ada satu pun dari kalian yang bisa memilih di mana tempat kita lahir. Kalau hari ini saudara bisa milih di mana tempat saudara lahir, mungkin hari ini namanya semuanya Gibran. Mungkin hari ini semuanya namanya siapa? Prabowo tinggi. Tapi kalau Tuhan menempatkan kau di situ, berarti Tuhan memberkati kau. Sama seperti saudara saya bilang, kalau Tuhan menempatkan saudara di gereja ini, berarti lewat gereja ini, Tuhan memberkati kau. Tuhan akan berbuat hal yang luar biasa dalam gereja ini. Jadi KKR bulan depan, ajak sebanyak-banyaknya orang yang sudah lihat bangkrut, sakit, lumpuh, bawa aja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Kita akan lihat dalam gereja ini kuasa Tuhan akan dipermuliakan. Kita akan lihat para mati bangkit, kita akan lihat orang lumpuh berjalan, kita akan lihat orang buta melihat. Pernah lihat orang lumpuh berjalan kan? Belum. Saya lihat sebelum kali ada kali Pak. Pernah lihat kanker sembuh kan? Saya pernah doain orang kanker stadium 4. Orang kanker stadium 4 ini udah mau mati biasanya cari pendeta, benar kan? Benar, kalau masih sehat, bodo amat, benar. Dari pendeta, saya datang, ibu masih sadar ke ibu, masih sadar, tapi dokter bilang nggak lama lagi, udah pakai semua selang. Saya datang, saya layanin, saya ngobrol, dan saat itu Tuhan bilang akan belum selesai hidup ini. Dan akhirnya saya cuma tanya sama ibu, apa yang masih ibu di hati? Dengan menangis, dengan susah payah dia ngomong bahwa dia belum bisa memaafkan suaminya yang pernah selingkuh tapi cuma sekedar ya selingkuh 25 tahun yang lalu. Oke, dia tidak bisa memaafkan. Terus saya bilang, mau nggak ibu memaafkan? Akhirnya saya tanya, saya ngobrol, saya berdoa, jadi bilang saya mau. Saya panggil suaminya, sampai suaminya kaget, "Mah, itu udah mama belum bisa maafin." Belum Pak, akhirnya bertani-tanisan mereka. Kemudian terjadi berpuluh-puluh mereka saya ikut udah kayak dari tadi tiga ini mereka. Dan apa yang terjadi hari itu? Setelah itu, si ibu sembuh dari kankernya. Amin, saudara. Kalau cuma melihat orang sembuh, banyak saudara. Bahkan apakah cuma nama Tuhan yang bisa tahu kamu bisa? Oh, saya pernah kenal seorang ibu namanya Ibu Dorcas. Saya kenal baik. Anaknya kerja di pelabuhan. Paling dia punya. Kebakar. Dalam satu insiden anaknya kebakar. Waktu si Ibu Dorcas dikasih tahu, si anak udah dalam kantong mayat. Ya apa yang Ibu Dorcas lakukan? Dia berlutut di sampingnya. Dia percaya dengan imannya. Dia doakan anaknya, dia urapi anaknya. Waktu dia datang, napas sudah nggak ada, sudah dinyatakan meninggal, tapi belum ada dokter. Dia berlutut, dia doain, dan dalam beberapa jam si anak lupa apa lagi. Saudara bisa melakukan. Saudara mesti tahu bagaimana Yesus kita luar biasa.
Lihat benar betul. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan apa yang Tuhan Yesus ngomong? Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan. Siapapun saudara, apapun tingkat ekonomimu, apapun warna kulitmu, apapun agamamu, siapapun engkau, hari itu Tuhan bilang barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan membuang. Dia tidak akan membuang. Sore ini kalau hari ini pokoknya agak serius ya. Biasanya saya ketawa ya saudara. Ya karena disiapinnya memang 20 KKN, kalau 20 KKN. Dia tidak akan membuang. Kita lihat tadi. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku akan kamu akan menjadi, kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah umatmu tidak akan menjadi untuk selama-lamanya. Tuhan akan mengembalikan apa yang pernah hilang di tanganmu. Mungkin dulu Bapak pernah melakukan kesalahan. Mungkin Bapak dulu pernah jatuh dalam dosa. Mungkin Bapak pernah buang-buang duit tidak pada tempatnya. Tapi waktu kau datang kepada Tuhan, Dia akan pernah membuang kau. Bahkan Dia akan mengembalikannya. Datang ke Tuhan, kamu akan menjadi kenyang. Kamu tidak akan lapar lagi. Percaya itu. Percaya itu, kamu tidak akan menjadi lapar lagi, tapi kamu akan menjadi kenyang. Ayo kita kontes lagi, benar gak? Ayo kita angkat tangan, terus kita angkat tanganmu. Kemudian Tuhan, kita ikuti doa saya nih. Tutup matamu, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini aku tidak akan kekurangan. Mulai hari ini tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Mulai hari ini hidupku menjadi berkat. Mulai hari ini Yesus dipermuliakan dalam namaku. Tanganku menjadi berkat. Apapun yang ku pegang Tuhan buat berhasil. Beri kemuliaan buat Tuhan. Percaya dia. Yesus itu Yesus yang luar biasa dan yang cuma bisa nyanyi, benar kan? Kalau nyanyi aku enggak kan? Yesus itu biasa, tapi cuma di mulut, bukan di hati. Kalau cuma mulut, bukan di hati, mereka daripada saudara nyanyi di mimbar, mereka bikin TikTok ya. Sama aja kalau saudara cuma nyanyi Yesus itu luar biasa, tapi cuma di mulut. Itu sama kan sama saudara nyanyi apa? Formal komandan, gimana? Wah, kan tahu semua kan? Iya. Oh, kalau tua ya? Ya. Ya, sama aja, saudara kalau nyanyi tidak cuma asal nyanyi, nyanyi berbeda itu nyanyi, benar nggak? Kadang-kadang saudara lebih bukan nyanyi mau Tuhan, tapi kalau lebih serius kalau nyanyi sedia aku sedang hujan gimana kita? Ya kamu nyanyi ketawa, kamu jangan Tuhan nggak ngerti, mohon maaf Pak, kita kenal masih muda. Jadi Pak Kepala, ada lagu yang tahu.
Yang ini kita itu anak muda Kristen. Salah satu kalimat pokoknya adalah sedia aku sedia hujan, maksudnya payung. Dia bernyanyi menjadi seorang payung. Begitu Pak. Sama-sama menyetar oleh kawasan. Kayaknya kan, Pak Bibi keluar ya. Kira-kira saya lupa tepatnya, tapi mungkin sekitar 8 tahun yang lalu. Juara MasterChef Amerika itu buta. MasterChef Amerika juara perempuan buta. Dia bukan orang percaya, tapi dia percaya bahwa dia meskipun dia buta dia bisa melakukan banyak hal. Sedangkan banyak orang-orang Kristen yang harusnya bisa percaya saudara bisa melakukan banyak hal, tapi saudara terus terpukul oleh iman yang hancur. Engkau selalu bilang, aduh Pak, ekonomi lebih jelek Pak, kalau bisnis saya berantakan Pak. Wajar Pak. Bapak tahu nggak kamu menyerang Venezuela? Tahu Pak. Kadang-kadang gitu ya. Ternyata dia pun nggak tahu apa-apa. Tahu saya. Minyak Venezuela paling bagus di dunia juga saya tahu. Tujuannya menghentikan ekspor ke Cina juga saya tahu. Bahkan saya tahu kenapa Amerika nggak nyerang kita hari ini. Padahal udah deklarasi perang. Karena Iran tidak seperti Venezuela yang bisa dianggap kepalanya satu negara bukan. Kalau ini dianggap mereka punya, dan mereka dengan cerdasnya mereka punya beberapa pemimpin yang akan menggerakkan negara. Yang kadang-kadang ini saya bilang, saudara terpukul, saudara cuma mengatakan Pak, kakek saya miskin, bapak saya miskin. Kalau saya miskin mau wajar. Mungkin hari ini emang pada dasarnya saya keturunan miskin. Bahkan Pak, kakek saya bercerai, bapak saya bercerai, mungkin saya kalau kawin pasti bercerai. Saudara mulai mengutuk, saudara mulai menempatkan saudara sampai saudara tidak pernah jadi pemenang. Pak, bapak saya mati kanker, kakek saya mati kanker, berarti ya nantinya juga saya jadi kanker. Bapak tahu kan anak itu keturunan tuh Pak. Saudara mulai berkata hal-hal seperti itu. Aduh Pak, ya dulu saya masih miskin aja Pak, makanya saya kawin itu perempuan. Sekarang saya nyesel Pak. Hati-hati suami-suami yang bisa berkata seperti itu. Karena kau bukan lagi dua, tapi satu. Pada saat kamu nyesel, berarti kau sedang nyesel perkataan dirimu sendiri. Saya kasih tahu kepada saudara. Karena istrimu adalah berkat untuk engkau. Ada Pak, saya bukannya tidak mau jadi perempuan yang tunduk sama suaminya. Maaf nih Pak, tapi suaminya model begitu. Aduh, kalau Bapak lihat Pak, saya tahan aja kalau saya punya istri mau lama, saya tinggalin. Jadi sebenarnya dalam hatinya pengen biarin. Apakah mungkin kau meninggalkan meninggalkan dirimu sendiri? Tanpa sadar kau sedang membunuh dirimu sendiri. Pertanyaan berikutnya. Hari ini saya kasih tahu sebuah kabar baik saudara. Salib Yesus menanggung sakit penyakitmu. Tangannya dipaku,
Tepuk tangan ya, pintar. Saudara percaya nggak bahkan stres aja ya kan? Rata-rata orang sekarang kan penyakitnya stres ya. Saudara percaya nggak? Kalau stres semua kita Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Ya. Di mana kapan? Ya, benar. Waktu saudara stres kepala pusing. Dan hari ini saya kasih tahu bahkan kepusingan sudah ditebus Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin, saudara. Stresmu diangkat. Tangan Tuhan dipakai supaya apapun yang Tuhan beri, apapun yang saudara berikan menjadi berhasil. Kaki Tuhan dipakai supaya kemanapun saudara melangkah tempat yang saudara injak menjadi tempat yang diberkati segala berkenan dari itu. Semua kutub sakit penyakit kalau saudara merasa masih hidup dalam kutub, nanti kita akan doa perasaan dulu. Karena kutub pun ditebus Tuhan Yesus di atas kayu salib. Biasanya menulis dia menjadi tertutup hanya karena kita. Kutubnya sudah ditebus Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kutub 7, 8, 10 kutub bulan. Tahu nggak dalam hidup ada kutub, tahu nggak? Kalau mungkin saudara di atasmu, saudara menjadi anak, di atasmu ada yang lahir di luar perkawinan yang sah, ada namanya kutub anak haram. Kutub anak haram 10 keturunan ditolak di Bait Allah. Dan hari ini saya mau bilang, kita berdoa, semua kutub itu akan diputuskan dan saudara menjadi manusia baru. Kepahitan kalau saudara masih benci sama orang, saudara masih bisa belum memaafkan sama orang. Hari ini saya bilang sama saudara, engkau sudah merancangkan kanker tumor dalam dirimu. Gimana Pak ceritanya? Simpel. Saudara marah nih. Saudara marah. Jantungmu berdetak lebih cepat. Pada saat jantung berdetak lebih cepat, aliran darah berjalan lebih cepat kan? Tidak semestinya kan? Karena dia berjalan lebih cepat, bisa tercipta nggak sel-sel yang dikeluarkan dari. Jadi kalau engkau masih hidup dalam kemarahan, kepahitan, engkau sedang menempatkan dirimu menjadi calon kanker dan tumor. Tapi hari ini kita berdoa supaya shalom Tuhan dan kesejahteraan Tuhan turun atasmu. Amin, saudara. Shalom Tuhan turun atasmu. Kita lihat selanjutnya. Cinta Tuhan untuk kita semua. Amin, saudara. Saudara mesti percaya. Saudara katakan, Tuhan Yesus sangat sayang bersama saya. 3, 2, 1. Tuhan Yesus sangat sayang bersama saya. Sekali lagi, sekali lagi, Tuhan Yesus sangat sayang. Saudara percaya Yesus di dalam saudara? Saudara percaya saudara di dalam Yesus? Kalau saudara lapar, simpel nih, saudara percaya? Berarti kalau saudara lapar, Yesusnya ikut lapar ya? Kok bingung sih? Saya di dalam Yesus, Yesus di dalam. Berarti sama saya dan Yesus bersama kan? Oke. Kalau saya lapar, kira-kira Yesusnya ikut lapar kan? Ikut lapar. Karena itu Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan saudara kelaparan. Amin, saudara. Itu analogi yang lebih sederhana. Tuhan Yesus pintar kan? Pintar. Saudara di dalam Tuhan Yesus yang pintar. Dan Tuhan Yesus yang pintar ada di dalam saudara. Berarti saudara menjadi anak-anak muda di tempat ini. Berarti saudara anak muda ya? Jangan mau lagi saudara dibilang bodoh. Pahami Yesusmu dengan sangat sederhana. Dan terima mujizat Tuhan.
Yesus di dalam saudara dan saudara di dalam Tuhan Yesus. Berarti mujizat dan berkat dan kasih Tuhan ada di dalam saudara. Amin. Jadi malam ini bukan menjadi ibadah ada di biasa. Amin. Kita pulang membawa kemenangan, kita pulang membawa mujizat, kita pulang membawa kesembuhan, kita pulang membawa permaafan. Kalian saudara bisa memaafkan, saudara bisa menerima, saudara bisa mengasihi pada orang-orang yang menyakiti dirimu, orang-orang yang memfitnah kita. Saudara bisa doakan dia. Amin saudara. Kita lihat yang 16 lagi. Mari kita doa. Saya sudah memain musik. Sebelum kita berdoa, saudara nyanyikan dengan iman. Lagu yang tadi dimainkan sama Yesus ada di sini dan bisa terjadi sekarang. Tentang bagaimana yang sebenarnya kami yang menyanyikan ini dengan sepenuh hati yang percaya. Demikian juga saudara nyanyi dengan percaya. Seperti saya bilang tadi, kalau saudara cuma sekedar nyanyi, mendengar saudara nyanyi untuk dia. Tapi nyanyikan ini untuk dirimu. Nyanyikan ini supaya saudara menerima berkat Tuhan. Kita nggak usah nyanyi satu, kita nyanyi aja. Kita nyanyi